Kita akan memulai pengertian dari ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Nah, kemudian sebelum ulumul Quran itu kan dalam bentuk murakkab idhofi, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kan murakkab idhofi itu sesuatu yang satu kata yang disandarkan dengan satu kata yang lain, gitu. Nah, sebelum menjadi murakkab idhofi, maka di sini ditakrifkan dulu perkatanya. Apa itu ilm? Apa itu Al-Quran? Kemudian pertama kita mulai dari pentakrifan ilm. Arrafahul mutakallimu bi annahu sifatun tujibu li mahalliha tamyizan la yahtamilu naqidu wa huwa qaribun minal ma'na lugawi. Jadi yang pertama di sini takrif dari para ulama mutakallimun, atau bisa juga disebut dengan ulama kalam, atau bisa juga disebut dengan ulama tauhid. Bahwasanya ilmu itu suatu sifat yang mengharuskan li mahalliha, tempatnya, wadahnya atau sahibnya yang memiliki ilmu tersebut, tamyizan la yahtamilun naqid, pembeda yang tidak ada pertentangan. Misalkan kita sudah memiliki ilmu, kita sudah memiliki pengetahuan tentang apa ini spidol. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu spidol, maka kita akan mengetahui spidol itu dan apa perbedaan dari ini, penghapus ini. Nah, itu bahasa sederhananya. Kalau kita sudah memiliki pengetahuan, maka kita sudah mengetahui bahwasanya ini spidol berbeda dengan penghapus ini. Nah, itu bahasa sederhananya. Nah, ada juga takrif dari ulama-ulama tadwin. Ulama tadwin itu adalah ulama, bisa juga dikatakan ulama yang sudah membukukan suatu fan cabang ilmu. Yutlaqu ala ma'ani salasah. Ulama-ulama tadwin menyebutkan makna ilmu itu ada 3. Yang pertama, al-masailu al-mukhtalifatu al-marbutatu bi jihatin wahidatin. Permasalahan-permasalahan yang bermacam-macam, al-marbutatu yang diatur, yang terfokuskan pada satu arah. Wal masailu tandobitu bi mawdu'iha, dan permasalahan-permasalahan itu terfokuskan pada satu maudhu. Wa tandobitu bi ghayatiha wa faidatiha, dan terfokuskan pada suatu tujuan dan suatu faedah. Nah, kemudian masuk pada contohnya. Seperti apa? Seperti permasalahan ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu maudhu'nya itu satu. Apa maudhu'nya? Kalimah Arabiyah dari segi i'rab dan bina. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah saunul lisan anil khata' fil kalam, menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara. Nah, itu pertama, masail nahwu. Kemudian kalau masih bingung juga, masuk ke contoh yang lain. Masailul fikhi, permasalahan fikih. Nah, maudhu'nya satu. Maudhu'nya apa? Fi'lul mukallaf dari segi haram dan halal dan selain-selainnya. Wa ghayatiha, apa tujuan dari ilmu fikih tersebut? Mengamalkan apa yang Allah syariatkan. Wal fauzu bisa ada darain, dan memperoleh kesenangan di dunia dan akhirat. Dan itu merupakan makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, idraku tilkal masail, mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut. Dia hanya sekedar mengetahuinya saja. Kemudian makna yang ketiga, malakatus istihdariha, kemampuan yang mana kemampuan tersebut bisa dimunculkannya seketika, spontanitas gitu. Wahya al-kaifiyatu ar-rasikhatu fi nafsi. Malakah tersebut merupakan kemampuan yang sudah mengakar. Al-hasilatu min muzawalati tilkal masail, yang diperoleh melalui praktek-praktek permasalahan tersebut. Allati yumkinu biha istihdariha, yang memungkinkan dia untuk mendatangkan permasalahan tersebut indal hajah, ketika dibutuhkan. Min ghairi takallufi kasbin jadidin, tanpa ada usaha yang baru. Misalkan ahli ilmu nahwu. Nah, seorang ahli ilmu nahwu itu dia tidak perlu membuka kitab-kitab lagi gitu. Nah, misalkan ditanya apa ini permasalahan ilmu nahwu, apa itu fa'il atau apa itu maf'ul, dia tidak perlu berpikir lagi. Dia spontanitas saja, bahwasanya al-fa'il itu bla 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 bla. Nah, terus al-maf'ul itu seperti ini. Tanpa dia melihat kitab lagi. Ilmu yang secara spontanitas. Nah, wal awal wa tsalitsu. Nah, sudah disebutkan 3 makna tersebut. Nah, di antara 3 makna tersebut ada makna istilahi, ada makna lugawi. Nah, makna yang pertama, yang ketiga itu merupakan makna istilahi. Urfiyah itu sama dengan istilah. Nah, kemudian makna yang kedua, idrak tilkal masail, itu makna lugawi. Walladhi yata'ayyanuna min hadhihi al-ma'ani thalatha huwa al-ma'na al-awwal duna tsani wa tsalits, fa inna bahthana innama huwa fi ulumil Qur'an bi ma'na al-fannil mudawwan. Nah, yang menjadi fokus kita dalam pembahasan ulumul Qur'an ini adalah makna yang pertama, yaitu al-masailu al-mukhtalifatu al-mudbutatu bi jihatin wahidah. Karena apa? Karena makna yang pertama itu merupakan sesuatu yang bisa dibukukan, ya kan? Walladhi yudawwan innama huwal masail. Sesuatu yang bisa dibukukan hanyalah masalah, suatu permasalahan. Lal idrokat walal malakat. Tidak pengetahuan dan malakat. Jadi pengetahuan sama malakat itu kan sesuatu yang
ada dalam otak gitu ya. Jadi dan hal-hal yang dalam otak itu kan nggak bisa dibukukan. Nah yang bisa dibukukan itu apa? Al-masail gitu, permasalahan-permasalahan. Nah itu jadi titik fokus dalam permasalahan ulumul Quran. Fal maknal maqsud idan min ulumil Quran huwa al-mabahithu wal masailu al-mutanawwi'atu al-mukhtassatu bil Quran. Pembahasan-pembahasan dan permasalahan-permasalahan yang berbeda yang terkhususkan mengenai Al-Quran. Oke, sudah selesai tentang pembahasan ta'rif dari ilm. Sekarang masuk ke ta'rif Al-Quran secara lughatan. Nah, yang di sini dulu yang dalam pembahasan ini, pembahasan Al-Quran secara lughatan dulu. Al-mukhtaru fi lafdzil Quran min haitsu al-lughah annahu masdar li qara'a ala zinatil kufran war rujahan. Nah, al-mukhtar maksudnya di sini pendapat yang terpilih ya, pendapat yang rajih. Bahwasanya lafaz Quran itu berasal dari kata qara'a. Nah, Quran itu masdar dan dia berasal dari kata qara'a. Kemudian dia berdasarkan wazan gufron, rujahan, Quran gitu kan. Dan makna dari qara'a itu adalah qira'ah. Wa hamzatu asliyah wa nunuhu zaidah. Hamzahnya itu hamzah asli dan nunnya itu nun tambahan. Hamzah di Al-Qur'an itu hamzahnya asli, nunnya itu nun tambahan. Fa idza hudifat hamzatuhu kama fi qira'ah Ibnu Katsir fa inna ma dzalika min babit takhfif. Jadi di dalam qira'at Ibnu Katsir Al-Qur'an itu dibaca seperti Quran gitu, karena hamzahnya itu dihapus. Cuman dihapus di sini dalam rangka bermaksud untuk hanya untuk mempermudah bacaan saja gitu. Takhfif, untuk mempermudah bacaan saja. Wa hadzal wajhu minat takhfifi ma'lufun fil lughati. Dan takhfif ini, mempermudah bacaan ini berlaku dalam bahasa, ada dalam bahasa. Thumma nuqila fi 'urfi syari'i min hadzal ma'na wa ju'ila 'alaman 'ala maqru'in mu'ayyanin wa huwa al-kitabul karim tasmiyatan lil maf'uli bil masdari. Nah, Al-Qur'an itu awalnya hanya sebuah kata biasa. Nah, kemudian dia dinukil, dipindahkan ke 'urfi syari' min hadzal makna, dia dipindahkan ke uruf syari' waju ila alaman, dan dia dijadikan suatu nama yang awalnya hanya kata biasa, kemudian dinukil untuk menjadi suatu nama ala maqru'in muayyan, sesuatu yang dibaca gitu. Nah, wa huwa al-kitabul karim tasmiyatan lil maf'ul bil masdar. Dinamakan dengan masdar, cuman yang dimaksud itu adalah maf'ul. Al-Qur'an, cuman maknanya yang dimaksud itu adalah al-maqru' gitu. Paham kan? Wa hadzal qawlu huwal jadiru bil qabuli li khuluwihi min at-takalluf, dan pendapat ini bisa diterima. Wa jarayanuhu ala uslubin ma'lufin fil lughah, dan ini sesuai dengan uslub yang berlaku pada lughah. Wa huwa itlaqul masdar muradan bihi ismul maf'ul. Nah, yang dipakai itu masdar. Cuman yang dimaksud itu adalah isim maf'ul. Al-Qur'an masdar, cuman yang dimaksud itu adalah makruh. Itu sesuatu yang dibaca. Jadi kalau kita mengartikan Al-Qur'an itu merupakan sesuatu yang dibaca gitu, sesuatu yang dibaca. Nah, tadi sudah disebutkan pendapat yang rajih, bahwasanya Al-Qur'an itu berasal dari kata qara'a. Kemudian ada pendapat yang lain. Coba dilihat di footnote yang bagian bawahnya. Wa qila huwa fil lughati wusifa ala fu'lanin ma'khudun minal qar'i bi ma'nal jam'i. Nah, Al-Qur'an itu dia diambil dari kata al-qar'u. Nah, kemudian disifati dengan wazan fu'lan menjadi Al-Qur'an di makna al-jam'i, yang artinya adalah al-jam'u. Wa minhu, nah ini contoh ibaratnya. Qara'tu al-ma'a fil haudi. Ai jama'tuhu. Aku mengumpulkan air di dalam suatu kolam. Dinamakan Al-Kitabul Karim dengan penamaan Al-Qur'an itu lima fihi min jam'i suwar wal ayat, karena di dalam Al-Qur'an itu ada pengumpulan surat-surat dan ayat-ayat. Aw li'annahu jam'u thamaratil kutubis samawiyah. Cuman atau juga bisa juga karena dia mengumpulkan hikmah-hikmah dari kitab-kitab samawi. Namun karena dia pendapat yang tidak rajih, dibantah. Wa yaruddu ala hadzal qawli anna hadhihi as-sighah ghairu ma'lufah fil mushtaqqat. Bahwasanya bentuk al-qar'u ini ghairu ma'lufah fil mushtaqqat, dia tidak ada dalam istiqaq gitu. Mushtaqqat karena Al-Qur'an mushtaqun min qara'a. Kemudian kalau al-qar'u di sini dikatakan di sini ghairu ma'lufah. Ghairu di sini tidak ada asalnya gitu al-qar'u. Karena dia tidak ada asalnya, fatakunu sama'iyah, maka dia hanya sekedar sama'i gitu saja. Sedangkan Al-Qur'an yang bermakna yang mustaqqat al-qara'a, mustaqqat bin qara'a, nah itu dia berasal dari kata qara'a gitu. Nah, kalau di sini dia ghairu mustaqqat, tidak berasal dari kata apapun al-qara'u di sini. Nah, makanya di sini tidak dianggap sebagai pendapat yang rajih. Kemudian pendapat yang ketiga, wa qala jama'atun. Nah, ini berbeda lagi. Dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu alamun murtajalun, suatu nama
alamun murtajalun khasun bi kitabillah. Jadi dia hanya spontanitas saja. Al-Qur'an itu ya sudah, nama Al-Qur'an itu ya Al-Qur'an gitu. Ghairu mahmuzin kama fi qira'ah Ibnu Katsir. Dia tidak, aslinya itu tidak berhamzah Al-Qur'an itu. Fanunuhu asliyah wa hamzatuhu zaidah. Nah, di sini kan nunnya nun asli, hamzahnya hamzah zaidah. Nah, di dalam pendapat ketiga ini pun berbeda pendapat orang-orangnya. Faminhum man qala, mereka mengatakan Al-Qur'an itu ghairu mushtaqin min syai'in. Dia tidak berasal dari kata apapun. Wa minhum man qala huwa mushtaqun min qarantu syai' min qarantu asy-syai'a bi syai'i. Berasal dari kata korona gitu. Ai dhamamtuhu ilaihi, mengumpulkan gitu, mengumpulkan likironi suwar wal ayat wal huruf fihi ba'duha ila ba'din, menggabungkan antara surat-surat dan ayat-ayat. Kemudian ikhtilaf yang ketiganya, wa minhum man qala huwa mushtaqun minal qara'in, dia diambil dari kata qara'in. Qara'in itu apa? Artinya adalah menunjukkan sesuatu, menjadikan dia sebagai dalil. Li'anna ayatihi yusaddiqu ba'daha ba'dan, karena ayat-ayatnya itu membenarkan sebagian ayat dengan sebagian ayat lainnya. Wa yushabihu ba'daha ba'dan fa hiya qara'in. Nah, kemudian kemudian wa hadzal qawlu biwajhi ats-tsalatsah yaruddu alaihi. Kemudian pendapat yang ketiga ini dibantah. Biwujuhi ats-tsalatsah. Wujuh salah satu maksudnya yang ikhtalafunya kan ada tiga. Yang pertama mushtaq ghairu mushtaq, yang kedua mushtaqun min qarana, kemudian yang ketiga mushtaqun minal qara'in. Wa hadzal qawlu biwujuhi ats-tsalatsah yaruddu alaihi annal qurra, bahwasannya semua qurra, para ahli ilmu qiraat mengatakan di sini hamzahnya itu hamzah asli. Mutbiquna ala itsbatil hamzah. Ya. Mereka mengisbatkan bahwasanya ada hamzah. Padahal di pendapat yang ketiga ini mereka mengatakan hamzahnya itu hamzah zaidah. Nah, cuman dibantah lagi bahwasanya semua ahli qiraat mengatakan bahwasanya hamzahnya itu hamzah asli. Ya. Mutbiquna ala itsbatil hamzah. Dan juga dibantah lagi oleh Az-Zujat, ditambah lagi bantahannya itu. Hadza al-qaulu sahwun was sahihu anna tarkal hamzati fihi min babit takhfifi. Bahwasanya tidak menganggap bahwasanya hamzah itu tidak hamzah, bukan huruf asli, merupakan salah satu bab takhfif, menganggap bahwasanya ini hanya sekedar mempermudah bacaan saja. Oke. Untuk lebih mudahnya seperti ini. Nah, di sini bahwasanya
nanti timbangannya untuk mempermudah memahaminya. Bahwasanya Al-Quran itu ada 3 pendapat gitu. Yang pertama ini ma'khudun min qira'ah, dan artinya itu adalah al-qira'ah. Nah, dan ini merupakan pendapat yang mukhtar, ya kan? Rajih. Kemudian pendapat yang kedua yang dipotong itu bahwasanya dia diambil dari kata al-qara'u, dan artinya itu adalah al-jam'u. Cuman di sini dibantah, ya kan? Dibantah karena anna hadhihi sirah ghairu ma'lufah fil mustaqbal. Bahwasanya bentuk kata al-qara'u itu tidak berasal dari kata apapun. Makanya di sini pendapatnya marjuh, tidak rajih. Kemudian pendapat yang ketiga itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu alam murtajal khasun bi kitabillah ghairu mahmuz. Bahwasanya Al-Quran itu dia alam murtajal. Alam murtajal itu dia hanya penamaan spontanitas saja gitu. Tidak ada alasan apapun. Ghairu mahmuzin, tidak berhamzah. Aslinya itu dia tidak berhamzah Al-Quran. Nah, kemudian di pendapat yang ketiga ini mereka pun berikhtilaf. Ada 3 pendapat lagi. Ada yang mengatakan bahwasanya ghairu mustaq, ada yang mengatakan dia mustaq dari kata corona. Kemudian yang ketiga ada yang mengatakan dia mustaq dari kata qoro'in. Nah, gitu. Cuman ini dibantah bahwasanya semua ahli qiraat itu mengatakan hamzah yang ada di Al-Quran itu merupakan hamzah asli. Jadi tetap dibaca Al-Quran, bukan Quran. Adapun yang membaca seperti Quran, yaitu dalam qiraat Ibnu Katsir yang di pendapat Al-Mukhtar tadi, Quran itu merupakan dalam bentuk min babit takhfif. Min babit takhfif. Jadi tetap hamzahnya itu hamzah asli. Dia hanya sekedar untuk mempermudah bacaan saja gitu. Jadi ini pendapat yang ghairu, yang tidak rajih. Pendapat yang rajih itu pertama. Gitu. Nah, kemudian di halaman 17, wa yashhadu li kaunihi fil lughati masdaran bi ma'nal qiraah, dan dalil bahwasanya masdar Quran itu bi ma'nal qiraah, ya kan? Karena kan Al-Quran itu bi ma'nal qiraah kan, artinya di sini katanya. Nah, dalilnya itu apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nah, wa qur'anah bi makna al-qiraah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, qur'anah di sini bi makna al-qiraah. Gitu. Jadi di sini ada 2 tempat yang menjadi dalil bahwasanya Al-Quran itu bi makna al-qiraah. Oke. Kemudian masuk ke pembahasan Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Al-Quran itu, selain penamaan Al-Quran itu adalah Al-Quran, nah, kan sebelumnya nih dia cuman Alkitab, suatu kitab lah gitu kan. Kemudian dinamakan juga Al-Quran. Selain dia dinamakan dengan Al-Quran, juga dinamakan sebagai Al-Furqan. Alasannya kenapa? Li'annahu fariqun bainal haqqi wal batil. Karena Al-Quran itu merupakan suatu yang membedakan antara hak dan batil. Fahuwa min tasmiyati ismil fa'il bil masdar. Dia menamakan dengan masdar. Cuman yang dimaksud itu adalah isim fa'il. Furqan itu isim masdar. Yang dimaksud di sini adalah isim fa'il, fariqun. Furqanan bermakna fariq, seperti itu. Dalilnya apa? Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Nah, itu dalilnya. Wa qad qala ba'dul mufassirin inna jami'a asma'ihi tarji'u ila hadzaini al-ismaini. Sebagian mufassir mengatakan bahwasanya semua nama-nama Al-Quran itu kembali kepada 2 nama ini, yaitu Al-Quran dan Al-Furqan. Sebagaimana kama tarji'u sifatullah kulluha ila sifatai al-jalal wal jamal. Sebagaimana semua sifat Allah itu kembali kepada 2 sifat, al-jalal wal jamal. Gitu. Kemudian selain dari 2 nama tersebut, juga Al-Quran itu dinamakan dengan Alkitab wat tanzil wa dzikr. Nah, dalilnya apa? Yang pertama, dalil dari Alkitab, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba. Nah, itu dalil untuk penamaan Al-Quran itu juga dinamakan dengan Alkitab. Kemudian dalil untuk At-Tanzil, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Kemudian Adzikru, dalilnya adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian alasan kenapa penamaan Al-Kitab dan Tanzil, wa innama huwa maktubun wa munazzalun, karena dia itu sesuatu yang ditulis dan juga sesuatu yang diturunkan. Tasmiyatan lil maf'ul bil masdar. Penamaannya dengan masdar, cuman yang dimaksud di sini adalah maf'ul. Kitab bermakna maktub gitu. Wa amma tasmiyatuhu dzikran fa li'annahu mudzakkirun, karena Al-Qur'an itu merupakan suatu pengingat. Ai muraghibun wa muhadzirun, yang memotivasi, wa muhadzirun yang memperingatkan, wa mubayyinun lima yajibu tiba'u, dan menjelaskan sesuatu yang harus diikuti. Wa yaji'u dzikru aidan bermakna asyaraf, dan juga az-zikr itu bermakna asyaraf. Gitu.
selain Al-Quran itu mempunyai nama, Al-Quran itu juga mempunyai sifat-sifat. Coba di yang halaman 20, yang paragraf kedua. Waqad ja'a lil Qur'ani awsafun katsirah. Al-Quran itu juga mempunyai sifat. Nah, contohnya kaunuhu mubayyinan wa kariman wa majidan wa hakiman wa mubarakan wa hudan wa rahmatan wa syifaan wa tibyanan ila ghairi dzalik. Jadi sifat Al-Quran itu banyak. Nah, waqad tasahala ba'duhum faja'alaha kullaha asma. Dan sebagian ulama ada yang bertasahul, mereka bermudah-mudah saja gitu. Jadi semua sifat-sifat itu mereka menganggap nama Al-Quran juga gitu. Walam yu'na bitamyiz bainama jara minha majral asma wa bainama huwa baqin 'ala al-wasfiyyah. Dan mereka tidak membedakan mana yang seharusnya menjadi nama, mana yang seharusnya menjadi sifat. Wa min haula'i man jama'aha wa afradaha bit ta'lifi. Dan sebagian ulama itu ada yang membuat buku gitu, yang membukukan mengenai nama-nama Al-Quran. Wa balagha biha nayifan wa tis'ina isman. Dan di dalam kitabnya itu sampai nama-nama Al-Quran itu 90 lebih. Nayifan itu lebih artinya. Gitu. Kemudian halaman 22. Di halaman 22 ini ada syubhat, ada dua syubhat dan bantahannya. Syubhat yang pertama, za'ama ba'dul mustasyriqin anna kalimah Al-Quran laysat min aslin arabiyyin. Sebagian orientalis, mustasyriqin itu orientalis ya. Mereka menyangka bahwasanya kata Al-Quran itu bukan dari kata asli Arab. Nah, mereka menyangka seperti itu, menganggap seperti itu. Wa innama hiya dakhilatun abroniyatun au nabatiyatun au habasyatun. Mereka menganggap bahwasanya kata Al-Quran itu merupakan kata serapan dari bahasa Yahudi, Abroniyah, au nabatiyah, bahasa Lebanon, au habasyah, bahasa Ethiopia. Waqad jarahum fi hadha az-za'mil katsiri minal mufakkirin al-arab duna tahqiqin. Dan juga ada beberapa pemikir-pemikir Arab itu menganggap bahwasanya mengikuti pendapat sebagian orientalis ini tanpa ada penelitian lebih lanjut, duna tahqiqin. Nah, kemudian bantahannya bagaimana? Di paragraf selanjutnya. Wa nahnu la nara li hadza za'mi ayya musawwirin. Kita tidak meyakini anggapan mereka tersebut. Li anna kalimah, ini qira'a ya. Li anna kalimah qira'a wa mushtaqqatuha, dan asal-asalnya itu fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, mushtaqqatuha kanat min aktsaril kalimati istikhdaman wa jaryanan 'alal alsinah qabla nuzul Al-Qur'an. Kata qira'a itu paling banyak digunakan oleh orang-orang Arab. Wajar yanan alal alsinah, dan itu sesuai dengan bahasa mereka sebelum turun Al-Quran. Nah, falamma nazala Al-Quran harasal muslimun ala hifdhihi wa qiraatihi wa tilawatihi wa tardidi mastaqarra fi nufusihim. Dan ketika Al-Quran turun, orang-orang muslim bersemangat untuk menghafal, membaca dan mengulang-ulang apa yang sudah mereka hafal. Wa mimma yuwaddihu hadzal amru ilahi li Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qiraati ma yunzalu alaihi min kalimatillah. Dan ini dalil yang mengatakan bahwasanya kata qira'a itu memang sudah ada oleh orang Arab. Wa Qur'anan faraqna'u litaqra'ahu 'alan nas. Quran kami turunkan litaqra'ahu 'alan nas, untuk dibacakan kepada orang-orang. Jadi bahwasanya bantahan sudah dibantah bahwasanya memang kata Arab itu padahal aslinya memang kata Arab gitu. Tsumma inna jadra qara'a asilun fi lughatil Arab. Nah, kemudian di penguatannya ini. Akar kata qara'a itu asli dalam bahasa Arab. Alama badala adna judi fi mutala'atil ma'ajib fi hadhil maddah. Tanpa kita berusaha untuk mencari-cari di dalam kamus apa itu asal kata dari qira'a gitu. Padahal memang udah ada gitu. Kita buka aja di ma'ajim ketemu kata qira'a. Nah, itu menandakan bahwasanya qira'a itu asli dari bahasa Arab. Kemudian syubhat yang kedua, annal qur'ana syai'un wal kitabu syai'un akhar wa dzikru syai'un tsalitsun wal furqanu syai'un ghairu hadhihi kulliha wa min thamma ikhtara'at madhaminu likullin minha. Nah, syubhat yang kedua ini mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu berbeda, Alkitab itu berbeda, Az-Zikru itu berbeda, Furqan itu berbeda. Jadi seakan-akan mengatakan ini suatu hal yang berbeda gitu. Zatnya itu berbeda. Mereka menganggap seperti itu. Nah, bantahannya seperti apa? Wal jada'u alladhi anna al-Qur'ana laisa fihi taraduf. Nah, antara memang benar bahwasanya Al-Qur'an, kitab, zikr, Furqan itu dia bukan sinonim, tidak sama artinya. Memang benar. Itu secara maknanya. Wa hadza sahihun min haitsul mafhum. Dari segi maknanya benar, memang benar bahwasanya Al-Qur'an itu punya makna tersendiri, Alkitab itu punya makna tersendiri, Al-Zikru punya makna tersendiri, Al-Furqan punya makna tersendiri. Cuman walaisa bin nisbati lil misdaqil khariji. Cuman secara kenyataannya Al-Qur'an itu zat yang satu gitu. Ya Al-Qur'an itu yang satu saja gitu. Cuman hanya beda penamaannya saja. Al-Qur'an itu bisa dinamakan dengan Alkitab, Al-Qur'an itu bisa dinamakan dengan Az-Zikru, Al-Qur'an itu bisa dinamakan dengan Al-Furqan.
Fa kalimatul Qur'an wal furqan wal kitab wa dzikru dzatun wahidatun. Nah, sampai situ saja sudah cukup. Kalau misalkan ditanya coba sebutkan syubhatnya, kemudian bantahannya seperti apa. Nah, kemudian halaman selanjutnya ta'rif Al-Qur'an bil makna asy-syar'i. Ta'rif Al-Qur'an secara makna istilahi. Syar'i sama dengan istilahi. Wa dzikru muhtarazatil quyudi, dan penyebutan batasan-batasan dari setiap kaidnya. Nanti saya jelasin apa itu. Yu'arrafu bi annahu kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Qur'an itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu bi suratin minhu, yang mukjizat dengan satu suratnya. Mukjizat itu maksudnya bahwasanya dengan satu surat saja orang-orang Arab itu tidak bisa menatakan semisal dengan Al-Qur'an tersebut. Nah, dengan hal itu dikatakan bahwa Al-Qur'an itu mukjizat. Al-muta'abbadu bi tilawatihi, yang berpahala dengan membacanya. Al-maktubu fil mushafi, yang ditulis dalam mushaf. Al-manqulu ilaina baina daffatai mushaf tawaturan, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Baina daffatai mushaf, di antara dua sisi kitab. Nah, kemudian coba lihat di footnote yang bagian bawahnya itu. Yanzuru ilal Qur'an fit ta'rif asy-syar'i lahu bi'tibarani. Ta'rif Al-Qur'an itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, i'tibaru kaunihi naqsyan marhuman. Dilihat ta'rif Al-Qur'an itu dari sisi pola yang ditulis, naqsyan marhuman, sesuatu yang ditulis gitu. Maka ta'rifnya di sini berbeda dengan al-munazzalu ala Muhammad. Ta'rifnya di sini apa? Al-maktubu fil mushaf, sesuatu yang ditulis dalam mushaf min awali surati al-hamdi ila akhiri suratin nas. Sesuatu yang ditulis. Karena ta'rifnya di sini i'tibaru kaunihi dari sisi yang ditulis gitu. Kemudian sisi yang kedua, dilihat dari lafaz yang diucapkan. Lafaz yang diucapkan itu gimana ta'rifnya? Annahu al-qaulu al-munazzalu ala Muhammad, berarti sesuai dengan tarif yang di atas. Berarti tarif yang di atas itu bi'tibari lafzan mantukan, suatu lafaz yang diucapkan. Karena nanti biasanya di ujian itu ada juga pertanyaan arif Al-Qur'an bi'tibari kaunihi naqsyan marhuman atau lafzan mantukan. Bisa dilihat di garis bawah itu. Nah, setelah kita mentakrifkan Al-Qur'an secara istilahi, disebutkan muhtarazatnya. Muhtarazat itu apa? Muhtarazat itu memasukkan takrif yang pantas dan mengeluarkan takrif yang tidak pantas. Atau dalam ilmu mantiknya jami' mani gitu. Mengumpulkan takrif yang pantas dan mengeluarkan takrif yang tidak pantas. Maka fal munazzalu ala Muhammad. Nah, yang pertama ini merupakan qaid yang pertama dalam takrif. Al munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan qaid yang pertama ini mengeluarkan sesuatu yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad. Seperti apa? Taurat, Injil dan selainnya. Nah, itu qaid yang pertama dalam takrif. Kemudian qaid yang kedua, al-mu'jizu bi suratin minhu. Nah, dengan qaid yang kedua ini mengeluarkan hadis qudsi. Yang mana hadis qudsi itu lafadznya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sesuai dengan pendapat qaul yang jumhur. Karena nanti ada pendapat yang mengatakan bahwasanya lafadz hadis qudsi itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya itu dari Nabi Muhammad SAW. Walakinnaha laisat mu'jizatun. Tetapi walaupun lafadznya ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lafadznya ini tidak mukjizat. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu lafadznya itu turun dari Allah, cuman dan juga lafadznya itu mukjizat. Begitu. Walakinnaha laisat mu'jizah. Hadis qudsi itu dia lafadznya dari Allah, tetapi dia tidak mukjizat. Kemudian qaid yang ketiga, al-muta'abbad bi tilawatihi. Dengan qaid yang ketiga ini mengeluarkan mansukh tilawah yang dinasakh. Nah, jadi bacaan Al-Qur'an itu kan ada yang dinasakh. Contohnya ayat Al-Qur'an yang dinasakh itu kalau kalian pernah dengar itu ini. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Nah, ayat tentang ayat zina. Nah, di situ bahasanya dia bacaannya itu dinasakh dari Al-Qur'an. Nanti kalau kalian belajar dalam ilmu fikih nanti ada itu. Ayat-ayat yang dinasakh. Fa innahu ba'da an-naskhi la yuta'abbadu bi tilawatihi. Karena setelah ayat itu dinasakh, walaupun kita membacanya gitu kan. Kita tahu lah asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya. Itu kan sudah dinasakh. Nah, cuman walaupun kita baca dia tidak berpahala gitu. Karena dia ayatnya sudah dinasakh di dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan tidak ada ayat yang asy-syaikhu wa syaikhatu karena dia sudah dinasakh. Nah, la yuta'abbadu bi tilawatihi kama kharaja bihi al-qira'at asy-syadzah. Nah, kemudian di dalam ilmu qiraat. Nah, qiraat itu ada qiraat yang masyhur, ada qiraat yang syadzah. Qiraat syadzah ini dia qiraat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada di qiraat masyhur gitu. Nah, jadi qiraat syadzah itu dia ketika kita membaca qiraat syadzah tidak berpahala membacanya gitu. Oke, sudah disebutkan dengan
tiga qaid tadi. Wa bihadhihi al-quyud thalatha kharaja min al-Qur'ani kullu ma adahu wa ndaraja fihi kullu ma huwa minhu. Nah, dengan tiga qaid ini, maka takrifnya itu sudah takrif jami' dan mani'. Yang mana dengan tiga qaid tadi sudah memasukkan takrif yang pantas dan mengeluarkan takrif yang tidak pantas. Terus bagaimana dengan dua qaid yang sisa tadi? Al-maktubu fil mushaf, al-manqulu ilaina baina dafatil mushaf tawaturan. Nah, dua qaid sisa tadi hanya untuk sekedar menjelaskan kenyataannya saja, bahwasanya ya Al-Qur'an itu al-maktub fil mushaf gitu. Terus dinukilkan secara mutawatir ya untuk dibayani waqi saja itu. La lil ihtiras, bukan untuk untuk mendeteksi bahwasanya ta'rif ini ta'rif yang jami' mani. Oke. Kemudian halaman 30. Di pembahasan ini, Al-Quran itu apakah bisa disebut dengan alam syakhs dan juga apakah bisa juga dia dikatakan dengan isim jenis. Nah, di alam syakhs nanti kita akan mendapati kata kulli. Nah, udah pernah belajar mantik belum ya? Belum ya? Ya, ini cuma untuk membahas secara sekilas aja ya. Nanti kalau secara detail nanti dipelajari di waktu mantik. Kemudian juga nanti kulli ini yang dimaksud sini adalah isim jenis. Kemudian nanti ada juga kata juz'i. Juz'i itu kebalikan dari kulli. Nah, kulli itu sesuatu yang memanik untuk kita membayangkan adanya persekutuan di dalamnya. Jadi tidak ada yang mencegah untuk membayangkan bahwasanya contohnya al-insan. Jadi al-insan itu ketika kita membayangkan al-insan, maka kita akan membayangkan fardun-fardunnya, individu-individunya. Bahwasanya al-insan itu nanti ada siapa namanya? Najib, misalnya Najib, Zaid, Umar, Haikal. Nah, ketika kita membayangkan al-insan, maka tidak ada yang mencegah dari membayangkannya adanya Zaid, Umar, Haikal. Berbeda dengan juz'i. Juz'i itu dia ada yang mencegahnya. Nah, misalnya Zaid, ya Zaid kita yang pikirkan itu, karena dia mencegah adanya persekutuan di dalamnya. Gitu. Kalau di sini Zaid, Umar, Haikal, dia bersekutu dalam hal apa? Hayawan, natik. Karena mereka sama-sama hayawan natik, mereka bersekutu, ya kan? Ini rukuk syarikat tinggi, mereka bersekutu dalam kata al-insan. Gitu. Berbeda dengan Zaid. Zaid, al-insan min kulli. Zaid, Umar, Haikal, ini juz'i. Kemudian kita masuk ke dalam kitab. Innal qawla bi anna al-Qur'ana yutlaqu ala majmu'il kitab al-karim bitamamihi wa ala kulli ba'dhin min ab'adhihi kama yaqulu al-usuliyyun yaqtadi annahu ismu jinsin madluluhu mafhumun kulli yasduqu ala al-kitabil karimi bitamamihi wa ala kulli ba'dhin min ab'adhihi. Nah,
ketika kita menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu dengan keseluruhannya ala majmu'il kitabil karim wa ala kulli ba'din, dan setiap satu bagian dari bagian-bagiannya, maka di sini akan menghendaki bahwasanya dia itu isim jenis. Karena isim jenis itu maknanya adalah dia makna kulli. Yasduqu 'alal kitabil karim bitamamihi, dia bisa mencakup Al-Qur'an secara keseluruhannya dan juga bisa mencakup sebagian-bagiannya gitu, bagian-bagiannya gitu. Nah, berarti keseluruhannya dan sebagiannya, keseluruhan itu fardunya dan juga sebagian-sebagiannya itu fardunya juga. Kulli. Wa hadza yunafi ma taqaddam min annahu 'alamu syakhsin lil kitabil karim. Fa inna hadza yaqtadi anna madlulahu ma'na juz'i. Nah, berbeda kalau misalkan kita menggunakan Al-Qur'an itu alam syakhs. Maka di sini maknanya adalah makna juz'i. Dia hanya mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu secara keseluruhan saja gitu. Tidak bisa dikatakan bahwasanya sebagian Al-Qur'an itu alam syakhs, itu tidak bisa. Alam syakhs itu pokoknya semuanya gitu. Wa huwa al-fardu al-musyakhkhas dzul ajza'il ma'lumah al-munhasirah. Dia merupakan sesuatu tertentu. Seperti Zaid itu kan sesuatu yang sudah tertentu gitu ya. Dzul ajza' al-ma'lumah al-munhasirah alladhi awwaluhu suratul hamdi wa akhiruhu suratun nas. Walladhi huwa mutamayyizun bi sifatin musyakhkhasatin lahu la yusyarikuhu fiha ghairuhu, yang mana Al-Qur'an itu berbeda dengan sifat-sifatnya yang tidak ada persekutuan dengan yang lainnya. Sama seperti Zaid ini, dia tidak ada persekutuan dengan yang lainnya. Zaid itu dia punya ketentuan tersendiri dengan seperti Umar, dia berbeda dengan Umar gitu. Nah, kemudian di sini kan iskal, apakah Al-Qur'an itu dinamakan dengan alam syakhs? Apakah Al-Qur'an dinamakan dengan isim jenis? Nah, jawabnya bagaimana? Bisa kedua-duanya. Fayutlaqu taratan wa yuradu bihi al-fardu al-muayyan al-mutamayyizu bi musyakhkhasatihi allati la yusyarikuhu fiha ghairuhu. Terkadang Al-Qur'an itu bisa disebut dengan alam syakhs, yang mana bahwasanya Al-Qur'an itu al-fardu al-muayyan, sesuatu yang sudah tertentu, al-muayyan, al-mutamayyizu bi musyakhkhasatihi, yang sudah berbeda dengan spesialisasinya, allati la yusyarikuhu fiha ghairuhu, yang mana spesialisasinya tersebut tidak ada yang sama dengannya. Wa bi itibari hadzal itlaqi yakunu ala syakhsin. Nah, dengan pengitlakan, dengan penyebutan tersebut, maka Al-Qur'an itu disebut dengan alam syakhs. Oke. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman 31, di paragraf kedua, wa yutlaqu taratan wa yuradu bihi al-mafhumul kulli. Dan terkadang Al-Qur'an itu bisa bermakna kulli. Nah, tadi kan alam syakhs bermakna juz'i. Nah, dan terkadang bisa juga makna itu makna kulli. Alladzi yandariju tahtahul jami'u wa kullu ba'din min ab'adhihi, yang mana bisa diartikan mafhum kulli itu semuanya. Alladzi yandariju tahtahu al-jami', semuanya, wa kullu ba'din min ab'adhihi, dan bisa juga mencakup sebagiannya saja gitu. Fahuwa bi'tibari kauni madlulihi muayyanan muhaddadan ma'luman bi jami'i ajza'ihi mutamayyizan bi sifatin khassatin fahuwa alamu syakhsin. Maka dengan dilihat dari sisi bahwasanya maknanya itu sesuatu yang sudah muayyan, ya kan? Bi jami'i ajza'ihi, dengan semua bagian-bagian dari Al-Qur'an tersebut, allati huwa awwaluhu suratul hamdi wa akhiruhu suratun nas, ya kan? Maka dia dinamakan alam syakhs. Wa bi'tibari ma thabata min itlaqihi ala ma yashmalul majmu'a bitamamihi wa kullu ba'din min ab'adihi ismu jinsin. Nah, dan dilihat penetapannya bahwasanya dia mencakup semuanya dan juga mencakup sebagiannya saja. Nah, untuk mudah memahaminya mungkin bisa langsung masuk contohnya aja ya. Coba buka di halaman 32. Wal qarinatu, di yang paragraf ketiga, ketemu ya. Wal qarinatu ala kulli halin hiya allati tu'ayyinul murada bihi fi kulli maqam. Nah, ini maksudnya contohnya juga. Fa idza qila mathalan innal qur'ana mi'ata wa arba'a asyrata suratan fala yasihhu an yurada minal qur'ani fi hadhihi al-ibarati ma ya'ummul kulla wal ajza'i. Kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu 114 surat, maka di sini tidak sah kita mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu mencakup semua dan mencakup sebagiannya. Li'anna alladhi yasihhu al-hukmu 'alaihi bi annahu mi'ah wa arba'a asyrata suratan innama huwa al-kullu. Jadi, kalau kita mengatakan Al-Qur'an itu 114 surat, maka yang dimaksud di sini adalah semuanya gitu. Semua Al-Qur'an. Ya, semua Al-Qur'an. Duna kulli juz'in min ajza'ihi, bukan dari setiap bagian-bagiannya. Nah, ini contoh dari nah, kalau kita mengatakan
di sini yasihul hukmu alaihi innama huwa al-kullu faqat. Al-kullu faqat. Maka di sini disebut dengan alam syakhs. Kemudian yang paragraf selanjutnya, wa fi qoulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, yata'ayyanu ay yakunal muradu bihi ma ya'ummul kulla wal ajza'i. Nah, maka di sini jelas bahwasanya maksud dari ketika kita ingin membaca Al-Qur'an maka kita harus membaca ta'awuz. Nah, yang dimaksud di sini adalah mencakup kul dan ajza'nya, semua dan bagian-bagiannya. Karena ketika kita membaca ta'awuz, bisa aja kita, misalnya saya ingin membaca Al-Quran keseluruhannya, saya ingin mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Nah, sebelum Anda mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, maka saya di sini membaca ta'awuz dulu. Nah, ini ya umul kul. Nah, bisa juga kita membaca ta'awuz ketika kita ingin hanya membaca surat An-Nas, ya kan? Bisa aja kan? Kita hanya ingin membaca surat An-Nas terus kita baca ta'awuz. Maka di sini ya umul kulla wal ajza dan bagian-bagiannya. Nah, terus contoh yang mudah untuk alam. Nah, di sini berarti maksudnya apa? Yang contoh yang tadi. Isim jenis. Karena dia mencakup semua dan mencakup bagian-bagiannya. Jadi kita membaca ta'awuz itu untuk membaca seluruh Al-Qur'annya atau hanya sebagiannya saja. Nah, di sini pengitlakannya bisa maka di sini pengitlakannya adalah isim jenis. Pengitlakannya alam syakhs contohnya tadi bahwasanya Al-Qur'an itu 114 surat. Nah, berarti dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu secara keseluruhannya, hanya keseluruhan saja. Maka itu disebutkan dengan alam syakhs. Atau contoh yang lain, misalnya Al-Qur'anu fil baiti. Berarti yang dimaksudnya apa? Yang dimaksud di sini Al-Qur'an apa? Al-Qur'an secara keseluruhannya aja kan? Ya kan? Al-Qur'an dari semuanya, dari kulit-kulitnya, dari sampul-sampulnya, terus dari semua Al-Qur'an, dari surat-suratnya, ya kan? Nah, Al-Qur'anu fil baiti. Maka yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an secara kamilan. Maka di sini contohnya adalah contoh dari alam syakhs. Ya umul kul faqat. Itu dinamakan dengan alam syakhs. Ya umul kulla wal ba'do atau ajza. Itu dinamakan dengan isim jenis. Seperti itu. Oke. Kemudian halaman 34. Nah, tadi di sini penyebutan Al-Qur'an menurut mutakalimin. La yakadu yakhturu bi bali ahadin anna lafzul Qur'an yutlaqu fi 'urfi asy-syari wa yuradu bihi syai'un siwal ma'na al-mutaqaddim wa huwa al-kitabul karim alladzi anzalahu Allahu 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya penyebutan ketika disebutkan Al-Qur'an maka takrifnya adalah al-kitabul karim, sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan sudah dijelaskan tadi. Fa inna hadzal ma'na huwa alladhi yaqsidu wahdahu fi nususil kitabil karim mithlu qawlihi ta'ala inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa innaka latulaqqal qur'an min ladun hakimin alim. Wa min huna, bahwasanya takrif dari al-kitabul karim alladhi anzalahu Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan makna yang dikehendaki oleh para fuqaha dan usuliyun wa ulamaul arabiyyah. Hina ya'riduna lahu wa yadhkuruna lahu fi buhuthihim la yuridun nabihi siwa hadzal makna. Ketika mereka menjelaskan apa itu Al-Qur'an, maka mereka akan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, di paragraf selanjutnya, illa ma yadhkuruhu ulamaul kalam, berbeda dengan pentakrifan dari ulamaul kalam. Mereka mengatakan apa? Berdasarkan hadis dulu. Mereka melihat dari hadis Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin. Nah, mereka melihat dari hadis ini dulu. Al-Qur'an itu kalam Allah yang bukan makhluk. Fa innal murada bil Qur'ani huna al-kalimatun nafsiyah al-qadimah al-qa'imatu bi dzatihi ta'ala. Yang dimaksud dari Al-Qur'an di sini adalah kata-kata nafsiyah al-qadimah yang bersifat qadim, al-qa'imah bi dzatihi ta'ala yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu kalimah nafsiyah? Kalimah nafsiyah itu adalah ini ada dalam pembahasan ilmu tauhid. Nah, untuk mudahnya kalam nafsi gitu ya. Biasanya kan ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Nah, kalam nafsi itu suatu kalam yang tidak terlafalkan, terbebas dari huruf dan suara. Misalkan kita bergumam di dalam hati, ya. Misalnya pelajaran ulum Quran ini susah gitu. Cuman itu hanya bergumam di dalam hati saja, tidak kita lafazkan. Nah, itu dinamakan dengan kalam nafsi. Gitu. Karena dia tidak terlafazkan dan juga dia terbebas dari huruf dan suara. Berbeda dengan kalam lafzi. Kalam lafzi itu suatu lafaz yang diucapkan, yang dilafazkan, ya kan? Dan dia terdiri dari huruf dan suara. Nah, perbedaannya dari situ. Yang satu kalam nafsi itu tidak diungkapkan, yang satu lagi kalam lafzi suatu kalam yang diungkapkan. Gitu. Nah, fa innal murada bil Qur'ani huna al kalimatun nafsiyah al qadimah. Nah, kalam nafsi yang al qadimah. Qadimah ini maksudnya adalah yang bersifat qadim. Kan ada qadim, ada hadis.
Qadim itu sesuatu yang tidak ada permulaannya. Hadis itu sesuatu yang ada permulaannya. Al-Qa'imah bi dzatihi ta'ala, yang ada di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min awali suratil hamdi ila akhiri suratin nas. Lal kalamul lafzi al-munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi qarinati qawlihi ghairi makhluqin. Nah, jadi pentakrifan Al-Qur'an menurut ulama kalam itu berbeda. Mereka mengatakan bahwasanya berdasarkan hadis kalamullah ghairu makhluqin, mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalimat nafsiyah, al-qadimah bisa tidak Allah, berbeda dengan ta'rif Al-Qur'an menurut ulama-ulama usul, ulama Arab. Mereka mengatakan bahwasanya kalamullah al-munazzalu ala Muhammad. Nah, mereka mengatakan bahwasanya itu kalam lafzi itu. Falihadzal hadithi yutlaqul Qur'an indahum ala hadhil kalimatin nafsiyah allati hiya min muta'allaqati sifatit takallum al-qa'imati bi dzatihi ta'ala. Dan dengan hadis kalamullah ghairu makhluk, ulama kalam tersebut mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalimat nafsiyah yang mana dia memiliki hubungan muta'allaqat dengan sifatut takallum, sifat kalam yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah itu mempunyai sifat kalam ya. Dalam ilmu tauhid itu kan Allah itu mempunyai sifat kalam. Kama annahum yutliqunahu ala sifatit takallum bi'tibari ta'alluqiha bil kalimatin nafsiyah al-qadimah min awali suratil hamdi ila akhiri suratin nas. Dan sebagaimana mereka juga mengitlakkan dan mereka juga menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu sifat kalam dilihat dari hubungannya dengan kalimat nafsiyah yang bersifat qadim min awali suratil hamdi ila akhiri suratin nas. Maka Al-Qur'an dengan dua pengitlakan tadi, yang pertama kalimat nafsiyah, yang kedua sifatut takallum, ya kan? Dalan ala ma'nan qa'imin bi dzatihi ta'ala, dia sebagai penunjuk makna dari makna yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengibaratan yang mudahnya itu kalam nafsi itu yang ada di dalam hati. Nah, untuk mengungkapkan kalam nafsi itu maka ada kalam lafzi. Nah, kalam lafzi ini, melalui kalam lafzi ini kita akan mengetahui dari makna-makna yang disampaikan oleh mutakallim. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Cuman kalam nafsi yang ada pada zat Allah itu berbeda ya. Berbeda dengan makhluknya. Wahuma itlaqani ikhtassa bil inayati bihima al mutakallimun al ma'niyuna bil bahthi fi sifatihi ta'ala. Dan dua pengitlakan tadi dikhususkan pada ulama-ulama kalam yang mana mereka membahas tentang sifat-sifat Allah. Yang sifat-sifat kalam tadi kan. Nah, sifat kalam bertakluk dengan kalimat-kalimat nafsiyah. Al-qadimah bi dzatihi ta'ala. Seperti itu. Kemudian yang di bawahnya, wa mimma taqaddama ya'lamu anna al-Qur'ana lahu itlaqat arba'ah. Nah, dari takrif-takrif yang sudah disebutkan tadi, kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu mempunyai 4 itlaqat, atau lebih mudahnya kita sebut sini punya 4 pengertian lah, lebih mudahnya. Yang pertama, sifatut takallum al-qa'imah bi dzatihi ta'ala bi'tibari ta'alluqiha bil kalimatin nafsiyah al-qa'imah bi dzatihi ta'ala. Sifat kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilihat dari sisi hubungannya dengan kalimat nafsiyah yang bersifat qadim yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala min awali suratil hamdi ila akhiri suratin nas. Sifat-sifat kalam yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kata-kata nafsinya, kalimat nafsiyahnya. Al-qadimah min awali suratil hamdi ila akhiri suratin nas. Begitu. Wal Qur'anu bihadaini al-itlaqaini yadullu ala ma'nan qa'imin bi dzatihi ta'ala wal mutakallimu humul ladzina unu bi itsbatihima. Nah, dua itlaq yang tadi itu merupakan menurut ulama-ulama mutakallim. Nah, kemudian itlaq yang ketiga al-kalamu al-lafzi al-mu'jiz al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini itlaqan yang menurut ulama-ulama usul, ulama Arabiyah dan fuqaha. Kemudian yang itlaq yang keempat, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah an-nuqush ad-dallatu ala hadzal kalam al-munazzal, suatu tulisan yang menunjukkan pada kalam yang diturunkan tersebut. Jadi ini yang itlaq yang keempat ini ya hanya menyebutkan bahwasanya ini berupa tulisan gitu. Tulisan ini menunjukkan bahwasanya kalam yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Dan nuqush itu maksudnya berarti mushaf gitu. Oke. Nah, ini sepertinya yang di footnote ini sepertinya penting. Yang di footnote ini menjelaskan perbedaan antara Al-Qur'an Karim, hadis qudsi dan hadis nabawi. Nah, yang pertama, perbedaan antara Al-Qur'an, hadis qudsi dan nabawi. Dari segi penurunannya, Al-Qur'an itu semua lafadznya itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis qudsi. Nah, hadis qudsi itu lafadznya tidak diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis nabawi. Nah, itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, dari segi i'jaznya, apakah
Al-Quran itu mu'jiz. Fal ijma'u ma'qudun ala anal Quran mu'jizun bilafzihi. Bahwasanya Al-Quran itu dia mu'jiz secara lafaz. Berbeda dengan hadis qudsi dan hadis nabawi. Kedua hadis ini tidak mu'jiz secara lafaz. Kemudian min jihatin naqli fal Qur'anu manqulun naqlan mutawatiran. Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Berbeda dengan hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi itu bisa terkadang diriwayatkan secara mutawatir dan terkadang diriwayatkan tidak secara mutawatir. Kemudian yang keempat, perbedaannya min haitsul ahkam, dari segi hukumnya. Al-Quran Karim ketika dibaca bi ahkamin laisat lil ahadits bi qismaiha mithliha min hadhil hukum mathalan al-abdu bi tilawatil Quran fi shalah wa fi kharijiha. Bahwasanya Al-Quran itu ketika dibaca baik itu di dalam salat ataupun di luar salat, dia berpahala. Berbeda dengan hadis qudsi dan hadis nabawi. Ketika dibaca tidak berpahala gitu. Nah, itu perbedaannya. Kemudian halaman selanjutnya 38. Nah, madza yuradu bi lafzi ulumil Quran law lam yakun alaman wa madza yuradu bihi wa qad ju'ila alaman ala fannin mudawwanin. Nah, apa yang dimaksud dengan ulum Quran? Ketika ulum Quran itu hanya sekedar kata saja, hanya sekedar kata saja, ulum dan Quran hanya sekedar dari murokab idofi saja. Kemudian apa juga makna dari ulum Quran ketika sudah dijadikan sebuah nama? Gitu. Ini kan berbeda. Ulum Quran hanya sekedar kata saja, terus ulum Quran ketika sudah dijadikan sebuah nama cabang ilmu. Ini langsung saja halaman 40. Yang paragraf kedua. Fakadzalika lafzu ulumil Quran law lam yakun alaman ladalla ala ma'nayaini huma makna kalimah ulum. Nah, ketika ulum Quran belum menjadi suatu nama, dia akan menunjukkan pada dua makna. Yang pertama, makna kalimah ulum, yaitu suatu macam yang berbeda dari ilmu-ilmu. Ghairi munhasiratin wala ma'rufatin ala tahdidin, yang tidak terbatas, macam-macam ilmu yang tidak terbatas. Li'adami jam'iha wa hasriha fi mawdi'in wahidin, karena dia tidak dikumpulkan dan tidak dibatasi dalam suatu pembahasan yang satu. Kama sabaqa. Wa makna kalimah Quran. Nah, makna kata Quran yaitu suatu kitab yang turun di akhir gitu. Kitab samawi yang turun di akhir. Walakinnahu ju'ila alaman fasara lahu ma'nan wahidan. Nah, sebelum dia menjadi nama, dia kan diartikan satu kata dulu. Apa itu ulum, apa itu Quran. Nah, kemudian setelah dia dijadikan sebuah nama, maka dia akan menjadi makna yang satu. Wa huwa al-mabahithu al-khassah al-murabatah allati yantazimuha kitabun wahidun, yaitu suatu pembahasan khusus yang saling berhubungan, yang tersusun dalam suatu kitab yang satu. Begitu. Jadi ketika belum menjadi nama, lam yakun alaman, maka dia akan diartikan satu-satu gitu. Apa itu makna dari ulum, apa itu arti dari Quran. Nah, kemudian ketika dia sudah menjadi nama, maka maknanya adalah al-mabahis al-khassah al-murabatah allati yantazimuha kitabun wahidun. Nah, gitu. Kemudian halaman 41. Nah, ta'rif ulumil Quran wa mawdu'uhu wa fawaiduhu. Nah, ini ta'rif ulumul Qurannya. Ini ta'rif yang lebih jelasnya gitu ya. Ta'rifuhu huwa ilmun yata'allafu min mabahithin tata'allaqu bil Qur'anil Karimi min nahiyati nuzulihi wa jam'ihi wa tartibihi. Nah, dia ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang tersusun dari pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran Karim. Min nahiyati nuzulihi, dari sisi turunnya. Yang dibahas itu dari sisi turunnya, wa jam'ihi, pengumpulannya, wa tartibihi, pentartibannya, urutan-urutannya gitu kan. Wa bayanul wujuhi allati nazala 'alaiha, dan menjelaskan qiraat-qiraat yang ada pada Al-Qur'an. Wa asbabun nuzulihi, dan sebab-sebab turunnya. Wa syarhu gharibihi, dan menjelaskan kata-kata gharib, kata-kata yang asing. Wa daf'us syubuhati anhu,